Halo nih bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain ya di video sebelum-sebelumnya, di video Q&A. Tapi nggak jadi seminggu, tapi jadinya 6 hari. Udah gua close dan sekarang bakal gua jawab. Nah, di sini gua akan jawab dari pertanyaan yang paling pertama ditanyakan. Kalau sampai ada yang sama, nggak akan gue jawab lagi ya. Paling cuma gue bacain aja pertanyaannya. Sebelumnya bantu dulu channel ini dengan cara di subscribe untuk memberikan dukungan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di bawah sini, Kokobrew, dan Instagram store Kokobrew. Oke, langsung aja kita bakal nonton bumper channel Kokobrew dulu. Dan udahnya gue akan langsung jawab pertanyaan dari kalian. Nih ya, pertanyaan pertama dari I wanna be a billionaire. Namanya gokil sih. Oke, jadi dia bilang gini, oke, terima kasih, menurut ente bagusan Rogaine Liquid atau Kirkland. Dulu sempat pakai juga 3 botol tapi berhenti karena males. Dan sekarang pengen pakai lagi karena aneh pengen ngerapetin lagi nih brewok. Bentuk brewok aneh jelek banget kan, WKWK, areanya banyak yang kosong. Tapi sekalian tumbuh bulunya bisa panjang-panjang, malah mirip bulu ketek daripada brewok. Gimana ya? Karena brewok gue juga bolong-bolong gitu. Nah, ini bolong-bolong, cuman di jenggot yang rapat ya. Bagusan Rogaine atau Kirkland, ini balik lagi sebenarnya. Kayak kalau menurut gue sendiri, tetap Kirkland paling worth it karena dia tetap sama-sama 5% sama Rogaine. Mungkin Rogaine kayak lebih di gembar-gembor, dinaik-naikin ya. Itu menurut gue pribadi overrated menurut gue dan overpriced pastinya. Jadi dari keseluruhan mending Kirkland, walaupun ada yang ngerasain bahwa si Rogaine ini lebih baik dari Kirkland, tapi dia nggak sampai overpowering gitu loh. Dia nggak sampai 2 kali Kirkland atau lebih. Jadi menurut gue mungkin kayak slightly gitu, kayak dikit banget dia lebih oke dari Kirkland. Jadi menurut gue tetap lu milih Kirkland karena menurut gue Rogaine overrated dan overpriced. Nah, kalau untuk bulu yang kosong, kebanyakan sih pakai ditambahin jojoba dan derma roller. Nanti testimoninya gue udah gue kasih juga di video tentang derma roller. Dia memang pakai Minox, GBJO atau jojoba dan derma memang boost parah. Jadi solusinya cobain tambahin jojoba dan derma, cobain aja. Pertanyaan kedua dari Andri Habib. Bro, setelah ngoles Minox yang masih basah, terus kita berjemur di matahari kira-kira 10 menitan, apakah itu boleh atau tidak? Nah, jawabannya boleh ya. Jadi, kalau cuma kayak 10 menit gitu nggak masalah sih. Jadi, itu boleh karena lu nggak akan keringetan yang gimana atau bikin pipi lu jadi basah atau gimana. 10 menit nggak masalah. Mungkin ini karena memang lagi virus, banyak yang nganjurin lu untuk berjemur 10 menit. Nah, mungkin ini pertanyaan karena masalah pandemi sekarang, tapi gue nggak tahu. Intinya lu untuk jemur 10 menit boleh. Pertanyaan ketiga dari Acos Acis, namanya aneh juga ya. Oh, mau tanya, kalau buat rambut katanya butuh yang namanya DHT blocker. Sementara untuk brewok anti DHT blocker. Jadi menumbuhkan rambut dan brewok baiknya nggak boleh berbarengan. Mesti fokus satu aja dulu. Nah, oke. Jadi di sini balik lagi tergantung lu separah gimana kondisi rambut lu. Jadi kalau rambut lu parah banget gitu, udah yang habisnya lumayan, itu lu pilih salah satu dan gue anjurin pilih yang namanya rambut dulu. Alasannya gampang, takutnya bahan dari si rambut lu itu habis gitu. Yang namanya habis, makin lama makin botak dan itu akan makin sulit untuk lu. Jadi gue selalu saranin untuk lu yang mau numbuhin dua-duanya, lu pilih rambut dulu kalau memang kondisinya nggak memungkinkan. Kalau baru tipis-tipis dikit, kayak ini cuma nipisin dikit nih, nggak setebal yang belakang, cuma dikit doang, nah itu lu boleh numbuhin dua-duanya dan lu nggak usah pakai yang namanya DHT blocker. Atau ketika lu mau pakai DHT blocker, lu tetap tumbuhin brewok, itu akan ada progres tapi akan jadi lambat banget. Bukan nggak ada sama sekali, tapi akan jadi lambat banget. Jadi tetap gue saranin lu mending pilih salah satu aja dan lu pilih rambut dulu, kecuali memang tipisnya cuma sedikit. Nah, itu di situ lu bisa 2 in 1. Pertanyaan berikutnya dari Queen Roll.
Kok pada fase velus akhir, bolehkah pakai beard oil? Kemudian, seberapa pentingkah fungsi beard oil pada fase stuck? Thanks. Oke, jadi beard oil tuh bukan cuma di fase akhir aja, tapi di awal juga boleh. Fungsinya apa? Dia sebagai pelembab supaya putih-putih itu nggak ada. Dia nyamarin yang namanya putih-putih. Jadi lu pakai dari awal nggak masalah. Tapi kalau lu mau pakai di fase stuck, jadi lu mungkin lu yang kurang yakin dan lu yakin kalau udah ada brewoknya, itu nggak masalah. Dan seberapa pentingnya itu bisa mendorong sampai 92%. Jadi penggunaan kombinasi minox dengan beard oil itu sampai 92%. Dia juga bisa bantu numbuhin di area yang mungkin nggak bisa ditumbuhin sama minoxidil. Jadi seberapa penting? Alasannya, jawabannya adalah penting banget. Kalau lu lihat YouTuber luar negeri yang brewoknya udah gila-gila dan subscribernya udah jutaan, mereka pasti selalu saranin yang namanya beard oil. Jadi beard oil penting banget. Tapi please lu cari beard oil jadi yang aman untuk progres brewok lu. Nah, pertanyaan dari Reaper 269. Tanya deh bro, 2 aja, oke. Pertanyaan pertama, bagusan mana Rogaine dan Kirkland? Soalnya gue pernah dengar ada seller atau pemakai Minox bilang kalau Rogaine lebih bagus, padahal komposisi kayaknya sama aja. Ada perbedaan ada perbedaan bro yang gue nggak tahu secara harga Rogaine 2 kali lipat. Yang tadi ini udah gue bahas bahwa kandungannya sama aja 5% dan gue bilang bahwa Rogaine overrated dan overpriced. Jadi gue selalu saranin Kirkland. Pertanyaan kedua, kalau pakai finasteride dan biotin berbarengan rekomendasikan nggak bro? Jika pakai terpisah karena karena Minox pakai 2 kali sehari, misal pagi Finas, malam biotin, atau terbalik bagaimana bro? Ada yang jawab juga dari VIP Special, bagi saya Rogaine itu bagus, nggak bagus itu harganya yang membuat di bawah kantong. Lagian masih dari Kirkland 5% bagus, harganya juga merakyat. Nah itu yang tadi gue bilang bahwa nggak semua juga ngerasain efek Rogaine. Jadi udah pakai Rogaine sama Kirkland nggak ada bedanya. Jadi gue bilang Rogaine overrated dan overpriced. Jadi gue selalu saranin Kirkland lebih hemat, friendly budget, dan ya udah paling worth it lah. Pokoknya Kirkland liquid minoxidil itu udah paling worth it dari semua merek minoxidil apapun. Lu boleh ganti-ganti ke banyak merek, tapi ujung-ujungnya pasti balik lagi ke Kirkland. Oke? Dan yang masalah pakai Finas dan biotin, lu bisa balik-balik, misalnya Finas pagi, biotin malam, atau kebalikannya. Yang penting lu nggak pakai bersamaan, biar fungsinya nggak nabrak. Jadi kayak lu minumnya pagi, si biotinnya biar dia bekerja dulu, dan lu baru minum Finas. Atau pagi ke siang pun masih nggak masalah, tapi jangan begitu lu ambil Finas, lu langsung ambil biotin, itu nggak boleh. Bukan yang nggak boleh sih, nggak dianjurkan untuk fungsi yang lebih maksimal. Nah, pertanyaan dari UP Malgera. Untuk rambut rontok dan tipis, kelihatan kulit, bagusnya Minox sama biotin atau sama Finas bang? Kalau udah kelihatan kulit kepala, berarti itu gue asumsikan bahwa udah mulai tipis yang lumayan parah. Mending lu pilih sama Finas, karena ketika lu pilih sama biotin, takutnya pertumbuhan Minox dan biotin itu kebalap sama rontoknya rambut lu. Nah, ketika lu pakai Finas, rontoknya lu tahan, jadi minoxidilnya bisa berfungsi dengan lebih baik, jadi pertumbuhan yang bakal lebih cepat daripada kerontokan. Lanjut, pertanyaan dari Hermanda Channel. Kalau menggunakan Minox aja tanpa dibantu biotin tetap numbuh stabil ya bang? Tetap numbuh stabil, jadi bukan berarti tanpa biotin lu tumbuhnya cuma jenggot aja atau cuma pipi aja. Tetap bisa tanpa biotin lu tumbuh secara full beard, tapi progresnya lebih lama aja. Jangan lu bandingin sama pakai biotin, itu pasti lebih cepat. Pertanyaan dari Saki Aksan. Kobreo, beard oil yang agak lengket bagus nggak buat velus? Karena gue pikir pas ngoles velus itu takutnya keangkat bro, karena belum ada akarnya. Ngeri sekali, makasih bro. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan segala urusan Kobreo, amin. Oke, amin bro, dan thank you. Jadi, beard oil yang lengket, sebenarnya definisi lengketnya itu, beard oil sendiri teksturnya minyak, tapi nggak lengket kayak yang digembar-gemborkan sampai parah banget sih. Jadi kayak tekstur minyak biasa aja, ketika di sini tetap ngalir ke bawah kok gitu, nggak akan sampai dia ngangkat velus tuh, nggak. Kecuali mungkin yang
banyak yang bilang, gue sendiri belum coba ya, banyak yang bilang kalau Jamaican oil yang hitam itu memang dia teksturnya lebih kental, dan itu disarankan ketika lu udah mulai terminal biar lebih cepat, biar lebih boost. Tapi kalau lu cuman sekedar pakai kayak peppermint atau jojoba itu nggak masalah. Dari Yusuf Susanto, kalau oles minox terus keringetan itu manfaatnya apakah hilang? Jadi tergantung ya. Ketika lu keringetan banget ya udah pasti efeknya berkurang jauh, karena lu bakal kecampur keringat, minox yang lu oles kecampur keringat, dan itu bakal jadi netes gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap kualitas. Jadi ketika lu ngoles minox, usahakan jangan keringetan. Kalau cuma misalnya sekedar lu pakai minox dan ada sedikit keringat, kayak keringat yang wajar gitu, itu masih bisa dibilang oke lah, ditoleransi gitu ya. Tapi kalau lu udah oles minox dan misalnya lu olahraga gitu ya, enggak gitu juga. Manfaatnya mungkin kalau dibilang hilang enggak, tapi pasti berkurang. Jadi ketika lu pakai minox, usahain lu dari 4 jam ke depan lu dalam kondisi yang misalnya lu kerja kantoran atau misalnya nggak terlalu banyak aktivitas fisik yang bikin lu keringetan. Itu aja sih. Pertanyaan berikutnya dari Nanda Awol. Oh, saya udah masuk bulan kedua, udah velus akhir. Saya udah minum biotin juga total 80 butir. Tolong kok minta tipsnya supaya di bulan ketiga masuk fase stuck tetap bisa ngeboost cepet terminal awal. Oke, ini tadi udah gue singgung juga. Lu coba pakai namanya jojoba oil dan lu pakai namanya derma roller, itu bakal bantu banget. Pertanyaan dari Dava Lintang. Umur minimal untuk pakai minoxidil dan konsumsi biotin itu umur berapa kok? Dan kenapa umurnya masih di bawah nggak boleh pakai minox dan biotin? Memangnya ada efeknya? Makasih. Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya cuma pakai minox. Bukan yang nggak boleh sih, sebenarnya nggak disarankan. Tapi ada juga yang pakai ketika umur 17, banyak kan umur 17. Jarang sih umur 14 pakai minox, kayaknya nggak ada ya. Umur 17 pakai minox dan ya hasil-hasil aja, tapi nggak gitu cepet, tapi udah mulai keluar yang namanya velus. Kalau biotin sih itu suplemen, jadi sebenarnya nggak masalah lu minum di umur berapa gitu ya. Maksudnya ketika lu umur 15 atau umur 16, sebenarnya nggak masalah sih kalau untuk minum biotin. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena bukan yang nggak boleh, tadi gue bilang nggak dianjurkan, karena dianggap ketika lu belum nyampe 18 tahun, hormon lu masih berubah-ubah gitu, belum benar-benar nyampe hormon orang dewasa. Makanya takutnya hormon masih belum stabil atau kurang stabil. Jadi nggak disarankan dari si kemasan minoxnya sendiri untuk lu pakai kalau lu masih di bawah 18 tahun. Tapi ada yang pakai yang di bawah 18 tahun dan tetap tumbuh. Jadi itu balik lagi ke keputusan lu mau pakai atau enggak. Bebas, kalau ditanya bisa tumbuh tetap bisa. Cuman mungkin kalau lu mau nunggu, dia akan tumbuhnya lebih cepat daripada lu coba di umur 17 atau 16. Nah, di sini tadinya gue bilang bahwa gue akan jawab di video ini, tapi ada satu pertanyaan yang gue udah jawab duluan karena gue pengen ya channel ini bisa sedikit berguna lah seenggaknya untuk bro-bro ya. Jadi ada yang nanya dari Aditya Senju, bulan puasa nih kok otomatis jadwal jam minum biotin atau vinasnya juga berubah. Bagusan keduanya diminum pas sahur atau pas buka. Nah ini gue udah jawab pas buka bro, tapi gue kasih alasannya. Alasannya adalah ketika kalian pas buka, kalian di situ lebih banyak beraktivitas, kalian lebih banyak minum, jadi di situ nggak akan terlalu memberatkan yang namanya ginjal. Tapi misalnya ketika pas sahur, berarti kan udah sahur kan mau puasa lagi ya. Nah di situ kan kalian udah nggak minum. Nah di situ gue takutnya dia akan memberatkan ginjal, makanya mending pas buka aja. Jadi sengaja pertanyaan ini gue taruh di terakhir ya. Gue juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian bro-bro yang merayakan ya. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin juga kalau gue ngelakuin banyak kesalahan mungkin untuk bro-bro semua ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran di rumah aja dan jangan lupa selalu nonton channel Koko Brewok. Oke, jadi jawab Q&A-nya segini aja. Semoga membantu untuk kalian yang udah nanya. Semoga jawaban dari gue memberikan sedikit pencerahan atau membantu lah. Oke, gue Koko Brewok pamit dulu.